엄마! 엄마! 17, 18. 쉬워! 가만 좀 있어, 임마. 안 입어! 안 입어! 얼른 입어! 내 거! 내놔! 엄마 미워! 집에 가자, 집에. Hai. Halo guys, welcome back with me. Balik lagi bareng gue di channel Abang Mamat, orang yang banyak mimpi tapi kurang tidur. Ya, masih seperti biasa, yaitu di sini kita akan membahas tentang alur cerita film lagi. Dan film yang akan saya bahas kali ini adalah berjudul The Preparation 2017. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung saja masuk ke review filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita parubaya, namanya adalah Aeson. Tapi kita sebut saja dia dengan ibu, dan anaknya yang bernama Inggyo. Sang anak ini memiliki kecacatan mental sejak lahir, atau bisa disebut idiot. Jadi sang ibulah yang harus mengurusnya, dari mempersiapkan makanan, mencukur jenggotnya, dan memandikannya. Sebenarnya Inggyo memiliki kakak perempuan yang bernama Nuna, tapi sudah menikah dan memiliki anak. Setiap pagi ibu Inggyo pergi bekerja dengan membawa Inggyo, karena takut jika Inggyo ditinggal di rumah sendiri. Saat itu tangan ibu Inggyo merasa kebas, dan segera pergi ke apotik biasa. Dirinya membeli obat dan menyuruh Inggyo untuk menunggunya di warung. Tetapi saat ibunya ke apotik untuk membeli obat, Inggyo malah ke TK di sekitar sana untuk mengintip ibu guru TK yang cantik. Inggyo sangat senang mengintip ibu guru itu. Tetapi saat tengah mengintip, dirinya dikagetkan dengan kehadiran Park. Park ini juga kerabat dekat dari Inggyo, dan mengatakan ke Inggyo untuk tidak mengintip. Tapi Inggyo menyuruhnya untuk pergi. Saat ibu Inggyo ingin keluar dari apotik, tak sengaja berpapasan dengan Park. Park lalu menawarkan ibu Inggyo untuk mempekerjakan Inggyo di perusahaan penyandang disabilitas. Tetapi ibu Inggyo menolaknya dan mengatakan jika Inggyo tidak bisa bekerja dengan keadaannya yang seperti itu. Kemudian Park mengatakan jika Inggyo sekarang berada di TK sedang mengintip ibu guru TK. Dan tanpa pikir panjang, ibunya langsung menyusul Inggyo yang sedang berada di TK, berpindah ke Inggyo yang sedang mengintip ibu guru. Tetapi ditembaki dengan pistol air oleh anak-anak di sana, yang membuatnya ketahuan. Secara bersamaan, ibu guru itu mendatangi Inggyo. Belum sempat berkenalan, tiba-tiba ibu Inggyo datang menjewer kuping Inggyo dan pergi. Saat di warung, ibu Inggyo didatangi oleh seseorang, dan itu adalah pendeta yang mengajaknya untuk sesekali ke gereja untuk beribadah. Tetapi ibu Inggyo menolak dan mengatakan lain kali saja. Dan pendeta itu pun pergi. Di scene itu terlihat ibu Inggyo menggoda Inggyo dengan mengambil permennya, yang membuat Inggyo terlihat kesal terhadap ibunya. Terlihat sekali keharmonisan dari keduanya. Malam itu di rumah, Inggyo terlihat menghibur ibunya yang lelah akibat bekerja seharian dengan cara bernyanyi dan menari. Dan benar saja, kekonyolan Inggyo membuat ibunya terhibur. Tak lama kemudian kakak Inggyo datang dan membawa anaknya. Saat itu Inggyo terlihat senang karena kemanakannya datang ke rumah dan bermain bersamanya. Rupanya kakak Inggyo datang untuk meminjam uang kepada ibunya karena usaha toko pakaiannya yang mengalami kebangkrutan. Sebenarnya ibu Inggyo ada uang tabungan dan bisa saja meminjamkan anaknya itu. Tetapi ibu Inggyo menolak karena itu adalah tabungan yang dipersiapkan ibu Inggyo jika suatu saat nanti ibu ada apa-apa. Terlihat mereka sedikit berselisih saat itu. 엄만 이러고 사는 게 인규 위한 남자 등골 빼먹고 살아. 왠 줄 알아? Di sini lain, Inggyo yang sedang bermain dengan kemenakannya itu melihat uang di tas kemenakannya, lalu mengambilnya. Dirinya lalu membeli bakpao dan sebotol bir dengan uang itu.
Bisa mabuk juga ternyata Singgyo ini. Saat tengah mabuk dan sekelompok remaja di seberang jalan sedang mengolok dan menertawakan Inggyo. Dan itu membuat Inggyo marah dan menghajar mereka semua. Akibat ulah Inggyo, ibunya harus berurusan dengan polisi. Untungnya orang tua anak itu memaafkan ibu Inggyo. 다 제가 잘못 키운 탓입니다. Keesokan paginya, kondisi ibu Inggyo semakin parah. Kepalanya terasa sakit. Dan mereka memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk mengetahui diagnosa penyakitnya itu. Rupanya ibu Inggyo menderita kanker otak stadium 3. Dan kemungkinan sembuhnya sangat kecil. Dirinya juga harus segera melakukan operasi. Jika tidak, hidupnya tidak akan lama lagi. Ibu Inggyo sangat syok mendengar penjelasan dari dokter. Sepulangnya dari rumah sakit, ibu dan Inggyo memutuskan untuk ke rumah kakak untuk memberitahu tentang penyakitnya. Tetapi saat itu kakak terlihat sedang berseteru dengan suaminya karena belum juga mendapatkan pinjaman. Melihat kakaknya yang disakiti, Inggyo lalu menghajar suami kakaknya. Dan itu membuat kakaknya menamparnya karena jengkel dan mengatakan ke Inggyo jika dirinya itu adalah orang yang tidak berguna. Mendengar kata-kata itu, ibu Inggyo membalas tamparan kakaknya dan pergi. Kemudian ibu Inggyo pergi ke semacam rumah anak penyandang disabilitas dan berpikir jika Inggyo bisa dititipkan di sana. Tetapi melihat keadaan Inggyo, rupanya tempat itu menolak Inggyo dengan berbagai alasan. Kemudian ibu Inggyo tidak menyerah. Mereka berjalan kaki dan mencari lagi tempat anak disabilitas yang lainnya. Setelah sampai di tempat itu dan melihat keadaan di sana, rupanya sangat memprihatinkan. Orang-orang di sana dikurung dan hanya bisa keluar jika kerabatnya datang menjemputnya. Merasa iba dengan Inggyo, ibu pun mengurungkan niatnya untuk membawa Inggyo ke tempat penampungan lalu pulang. Keesokan harinya, ibu Inggyo memutuskan untuk bertemu Park, mengingat kemarin Park ini yang menawarkan Inggyo pelatihan untuk pekerjaan Inggyo bersama penyandang disabilitas lainnya. Dengan syarat ibu Inggyo yang melatih sendiri anaknya. Mengetahui keadaan ibu Inggyo dengan baik hati, Park lalu mengiyakannya dan memberi ibu Inggyo bantuan fasilitas yang akan Inggyo pakai nanti untuk latihan kemandiriannya. Besok paginya, ibu Inggyo mulai mengajarkan anaknya untuk memasak masakan kesukaannya, yaitu telur mata sapi. Tetapi saat dicontohkan, Inggyo malah langsung memakan telur itu langsung dari penggorengannya, yang tentunya masih panas. 아이고 처먹지만 말고 배우라고 이놈아. Kemudian ibu mulai membawa Inggyo ke pekerjaan barunya, yaitu sebuah toko roti yang mempekerjakan kaum disabilitas. Tetapi saat teman-temannya sedang asik belajar membuat sandwich, Inggyo malah memakan daging yang ada pada sandwich itu. Sontak membuat ibunya marah dan menegurnya. Ibunya juga mulai membawanya ke stasiun untuk belajar naik bus. Tetapi saat mengajarinya, Inggyo malah tidak mau dan mengerengek menangis seperti anak kecil dan membuat semua orang di stasiun itu memperhatikannya. Hari demi hari, ibu mengajari Inggyo dengan penuh kesabaran, mulai dari menggoreng telur, mengajarkannya naik bus agar tidak tersesat di jalan, mencuci baju sendiri, dan mencukur jenggotnya sendiri. Dan rupanya semua upaya yang ibu lakukan itu tidaklah sia-sia. Untuk pertama kalinya, Inggyo memasakkan hidangan yang ia bikin sendiri untuk ibunya tercinta. Membuat ibu Inggyo sangat senang melihat anaknya itu sedikit demi sedikit sudah bisa mandiri. Dan malam itu ibu mengatakan kepada Inggyo untuk melakukan semua pekerjaannya sendiri besok pagi, karena ibu ingin pergi ke rumah teman. Begitu alasannya. Dan besoknya benar-benar ibu meninggalkan Inggyo sendiri di rumah dan dirinya pergi ke tempat Nuna, yaitu kakak Inggyo, untuk mengatakan yang sebenarnya tentang kondisinya dan menitipkan uang tabungan yang dirinya kumpul selama ini, dan mengatakan kepada Nuna untuk memakainya sebagian untuk membayar hutangnya dan sisanya untuk kebutuhan Inggyo jika kelak dirinya ada apa-apa. Mendengar perkataan ibunya itu, Nuna sedih dan meneteskan air mata.
Kemudian ibu pulang ke rumah karena khawatir dengan Inggio. Karena itu pertama kalinya ibu meninggalkannya. Dan alangkah kagetnya ibu melihat keadaan rumah sudah bersih dan rapi. Ibu juga memastikan Inggio sampai di tempat pelatihan dan benar-benar melihat Inggio di sana sedang membuat masakan bersama teman-temannya. Ibu hanya bisa tersenyum kala itu. Kemudian ibu datang ke rumah sakit untuk memeriksakan dirinya. Dokter pun menyarankan untuk segera operasi karena jika ditunda terus maka keadaan ibu menjadi semakin memburuk. Berpindah ke Inggio yang sedang melayani customernya dan sepertinya kebingungan dengan kue yang dipesan orang itu. Orang itu kemudian berbisik dan mengata-ngatai Inggio, tetapi Inggio mendengar percakapan mereka. Inggio marah dan berkelahi lagi. Di rumah sakit, ibunya mendapatkan telepon jika Inggio di kantor polisi karena membuat masalah. Ibunya cepat pergi ke kantor polisi dan memarahi orang itu karena telah memukulnya. Tapi orang itu menjelaskan jika Inggio yang menyerang duluan. Saat di rumah, ibu bertanya kepada Inggio, mengapa dia seperti ini? Inggio menjawab jika Inggio trauma. Karena waktu kecil, Inggio mendengar ibunya mengatakan kepada Inggio jika dirinya orang bodoh. Mendengar penjelasan Inggio, ibunya mulai memahami jika anaknya seperti itu karena ulah dirinya sendiri. Ibu meminta maaf kepada Inggio dan menjelaskannya baik-baik, kemudian memeluknya. Keesokan harinya, ibu mulai melatih Inggio untuk berinteraksi dengan orang-orang. Mengingat Inggio sangat pemalu, perlahan namun pasti, Inggio mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya dan mulai menyapa semua orang yang ada di pasar. Dan benar saja, semua orang membalas sapaannya dengan kegembiraan, membuat Inggio merasa sangat bahagia kala itu. 안녕하세요. Setelah itu, Inggio mulai ke TK lagi untuk mengintip ibu guru yang sedang mengajar, tapi dipergok oleh ibu-ibu yang kebetulan berjalan di sekitar situ. Melihat Inggio yang nampak aneh, ibu itu mengira Inggio psikopat yang sedang mengincar anak-anak dan ingin melaporkannya ke polisi. Inggio kemudian kabur, tapi saat kabur salah satu dari anak TK dan guru itu hampir tertabrak mobil. Inggio langsung memeluk mereka dari belakang, berniat ingin menolongnya. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Dari situlah Inggio sepertinya telah jatuh cinta. Perasaannya sangat senang kala itu. Inggio juga memberitahu ibunya jika saat ini dirinya sedang jatuh cinta. Ibu yang memahami keadaan anaknya yang seperti itu kemudian bertemu dengan ibu guru dan menjelaskan jika anaknya jatuh cinta kepada ibu guru itu. Ibu Inggio ingin jika ibu guru itu menolak cinta Inggio dengan mentah-mentah jika nanti Inggio menyatakan cinta kepadanya. Awalnya sih ibu guru itu menolak, tapi apa mau dibuat, itu karena kemauan ibu Inggio. Tibalah saat Inggio menyatakan perasaannya kepada ibu guru TK dan benar cintanya ditolak. Tetapi saat bertemu ibunya, bukannya sedih, Inggio malah melompat ke girangan karena ibu gurunya bilang bahwa dirinya akan menjadikan Inggio sebagai teman. Sungguh anak yang polos. Dan pada malam harinya, saat makan malam, Inggio memberikan hadiah kepada ibunya, yaitu makanan kesukaan ibunya yang ia buat sendiri. Ibu memakan kue itu dengan wajah yang terpancar kesedihan. Saat itu rupanya ibu sudah tidak sadarkan diri, dan Inggio segera menelpon kakaknya. Dan saat ibu siuman, dirinya kaget karena sudah berada di rumah sakit. Di sana juga ada Nuna yang menjaga ibu dan menjelaskan jika sudah 2 hari ibunya tidak sadarkan diri. Ibu pun langsung mempertanyakan tentang operasinya, tetapi dirinya sudah tidak bisa dioperasi lagi karena sudah terlambat. Ibu juga menyuruh Nuna untuk melihat adiknya apakah baik-baik saja. Saat Nuna di rumah terlihat bersih dan rapi, dan semua itu Inggio yang melakukannya. Kemudian Nuna pergi ke tempat kerja Inggio untuk mengeceknya. Ternyata Inggio benar berada di sana. Nuna menceritakan kepada ibunya jika Inggio sudah bisa mandiri sekarang. Saat itu ibu mengatakan jika sudah waktunya ibu untuk beristirahat.
Tak berselang lama, Inggio dibawa Nuna ke rumah sakit karena tangannya yang melepuk karena panci yang panas. Rupanya Inggio ingin bertemu ibunya dan menyuruh ibunya 다시 untuk 와. pulang. 와서 밥도 빨리. Ibu benar-benar pulang. Padahal disuruh opname. Ibu menjelaskan jika dirinya ingin mati di rumah saja dan membuat Nuna menjadi sedih. 엄마, Saat di rumah, ibu memberikan 3 ekor anak ayam kepada Inggio. Tetapi anak-anak ayam itu sudah sekarat. Ini diberikannya untuk memberitahu kepada Inggio apa itu mati. Keesokan harinya, 2 dari 3 anak ekor ayam itu mati. Ibu lalu menjelaskan ke Inggio jika ibu juga akan segera mati, dan Inggio harus tahu itu. Perlahan-lahan, ibu memberi pengertian kepada Inggio hingga Inggio mengerti. Kemudian ibu membawa Inggio ke penjual baju untuk membeli baju jas yang rapi, agar baju itu akan Inggio pakai ketika ke pemakaman ibu. Ibu juga mengajarkan Inggio untuk memberi penghormatan terakhir kepada orang yang sudah meninggal. Namun sepertinya Inggio tidak menerima itu dan kemudian pergi. 인규야, 야, 일로 오라니까. Sungguh sin yang mengandung bawang. Dan malam itu, ibu Inggio memutuskan untuk ke gereja dan memberitahu pendeta tentang apa itu kematian agar Inggio mengerti dan tidak merasa sedih. Tak lupa ibu juga berdoa sambil menangis dan berharap untuk ditolong kali ini saja. Hari demi hari berlalu, terlihat ayam peliharaan Inggio juga semakin besar dan ibunya juga semakin melemah. Dan hari itu tepat hari ulang tahun sang ibu. Keluarga kecil itu berkumpul bersama untuk merayakan hari ulang tahun sang ibu yang terakhir. Tidak lupa ibu juga memberi mereka sweater yang ibu rajut sendiri. Si cucu bertanya, mengapa ibu tidak ada? Sang nenek pun menjawab jika sebentar lagi nenek akan memakai pakaian yang lebih bagus, sambil tersenyum ke arah cucunya. Keesokan harinya, ibu menyuruh Inggio untuk menelpon toko tempat ia bekerja untuk tidak masuk, karena ibu ingin membawa Inggio ke pantai. Di pantai itulah ibu Inggio menjelaskan kepada Inggio jika selama ini dirinya sangatlah bahagia dan hidupnya tidak merasa bosan karena ada Inggio di sampingnya, dan meminta Inggio untuk menggendongnya dan meminta Inggio menyanyikan sebuah lagu untuknya. Saat itu ibu Inggio sudah menghembuskan napas terakhirnya dengan digendong oleh Inggio. Ma. Scene berpindah saat Inggio yang berdiri di depan peti mati ibunya. Tapi anehnya Inggio selalu tersenyum. Semua kerabat dan teman-teman dekat Inggio datang untuk memberi Inggio semangat. Mereka berpelukan. Dan saat ibu Inggio mau dimakamkan, kakaknya hanya bisa menangis melihat kepergian ibunya. Tetapi Inggio masih tetap tersenyum. Rupanya ibu berpesan kepada Inggio jika ibu nanti sudah di surga, Inggio jangan menangis, karena itu membuat Nuna menjadi semakin sedih. Tetap tersenyum dan lambaikan tangan saat ibu pergi, dan Inggio melakukan itu. Walaupun di dalam lubuk hatinya dirinya sangatlah sedih, karena ibu yang selama ini yang menyayanginya telah pergi untuk selamanya. Dan di ending film ini terlihat Inggio yang sudah mandiri dan bisa menjalani hari-harinya seperti biasa. Saat di toko roti, guru TK datang memberi Inggio hadiah, yaitu botol air, karena besok Inggio akan mendaki bersama teman-temannya. Saat pulang, Inggio singgah ke tempat ibunya dulu bekerja dan kaget melihat orang yang bekerja di toko kelontong itu mirip dengan ibunya. 어서 오세요. 뭐 드릴까요? Saat di rumah, Inggio mendapatkan kiriman makanan dari kakaknya Nuna, dan pesan di atas makanan itu tertulis, makan yang banyak Inggio, dan film pun tamat guys.